Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Doa kami semoga saudara-saudari muslimin muslimah dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kita semua senantiasa dalam keadaan sehat sejahtera, dalam curahan kasih sayang Allah, dalam dekapan ampunan dan ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat beriring salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Saudara-saudari muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa dalam kehidupan kita. Seorang manusia yang berpikir sehat tentu akan berpikir tentang kehidupannya di atas muka bumi ini. Bagaimana asal mula kejadian dirinya? Bukankah semula dia berasal dari tanah yang mati, lalu menjelma seorang manusia yang lengkap dan sempurna, sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basyarun tantashirun, yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Saudara, alangkah jauhnya perbezaan antara manusia dengan tanah. Tanah tidak punya mata untuk melihat, tidak punya telinga untuk mendengar, tidak punya akal pikiran, tidak mampu bergerak, dan tidak dapat berkembang biak. Tidak memiliki ciri-ciri kehidupan di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang bergejolak, yang telah memenuhi permukaan bumi ini dengan kesibukan dan kehidupan. Pernahkah kita berpikir tentang kisah perpindahan kita dari alam tanah yang mati ke alam nutfah yang terjadi dari air yang hina dina, lalu bagaimana nutfah itu berubah menjadi alaqah, lalu kemudian menjadi mudghah, seterusnya menjadi tulang, dan tulang itu dilapisi daging. Lalu bagaimana
kemudian ditiupkan ruh, maka jadilah seorang anak manusia yang lengkap dan sempurna. Kita juga apabila berpikir tentang proses penciptaan tersebut, tentu kita akan menyadari bahwa dalam proses perkembangan itu kita tidak mempunyai kuasa dan pilihan sedikit pun. Maka sangatlah patut dan wajar kita harus mengenal siapakah zat yang telah menentukan kehadiran dan kehidupan kita di atas dunia ini. Siapakah gerangan yang telah mencipta dan memperindah bentuk dan rupa kita ini dan melebihkan kita dari makhluk-makhluk yang lain. Firman Allah dalam surah Al-Infitar ayat 6, 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu, yakni sehingga berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadian dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Jadi saudara-saudariku, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, apa yang telah memalingkan kita dari Rabb yang telah mencipta dan memperindah bentuk kita dengan sebaik-baiknya? Apakah kita mengira bahwa kita datang dari suatu kehampaan? Apakah kehampaan tak pernah ada itukah yang menciptakan kita menjadi seorang yang bernama insan atau manusia? Saudara, kehampaan itu tidak akan mampu menciptakan apapun. Bukankah kita sendiri menyadari bahwa kita mempunyai kuasa, bahwa kita tidak mempunyai kuasa dalam penciptaan diri kita? Di sini kita menyadari bahwa diri kita ini tercipta karena diciptakan oleh Zat yang Maha Pencipta. Firman Allah dalam surat At-Tur ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Atau apakah mereka telah menciptakan diri mereka sendiri? Jadi saudara-saudari, jika kita sudah menyadari bahwa diri kita ini tercipta karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib bagi kita untuk mengenal Zat yang dengan kekuasaannya terletak segala permasalahan kita. Kehadiran kita di muka bumi ini tergantung dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas utama dan pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang harus kita pikirkan adalah milik siapakah kita? Kedua tangan kita yang kita gunakan untuk bekerja, kedua kaki kita yang kita pakai untuk berjalan, lidah yang kita pakai untuk berbicara, akal yang kita gunakan untuk berpikir, dan segala sesuatu yang kita pakai dan memanfaatkan dalam tubuh dan kehidupan kita,
milik siapakah semuanya itu? Saudara, saudari, muslimin, muslimah, sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, salah satu tanda memiliki adalah, sebagai salah satu tanda memiliki adalah adanya kebebasan untuk menentukan dengan sesuka hati terhadap apa yang dimiliki. Maka timbul soalan, timbul pertanyaan, apakah kita memiliki kebebasan dalam menentukan kehadiran kita di permukaan bumi ini? Apakah kita boleh memilih sesuka hati siapa ayah kita dan siapa pula ibu kita? Apakah kita dapat memilih negeri mana tempat kita tinggal kita? Apakah kita sendiri yang telah memilih untuk menentukan hari, bulan, jam, dan tahun kelahiran kita? Apakah kita ikut serta dalam menentukan bentuk rupa wajah kita, menentukan warna kulit kita, sifat baik jasmani ataupun rohani kita? Apakah kita juga diberi kebebasan untuk memilih jenis kelamin lelaki atau perempuan? Apakah kita juga yang nantinya memilih kehidupan di hari tua, di mana usia telah lanjut, tubuh telah lemah tiada berdaya, setelah sebelumnya mengalami hidup sehat, muda, segar dan kuat? Apakah kita juga yang memilih hidup pikun setelah tadinya kita mengalami hidup dalam keadaan pintar, cerdas, pandai dan bijak? Apakah kita juga memilih sakit sesudah sehat dan telah bersiap menantikan datangnya kematian setelah kita menikmati kehidupan ini? Maha benar Allah dalam firman-Nya surah Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fi. Allah, dialah yang telah menciptakan kamu dari keadaan lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian dia menjadikan sesudah keadaan lemah menjadi kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah tua itu lemah kembali dan beruban. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Dia, yakni Allah, menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, inilah masalah yang paling penting dalam kehidupan ini. Kita tidak memiliki hak dalam menentukan, karena kita tidak punya kebebasan untuk menentukan salah satu dari sekian banyaknya permasalahan. Maka sebagai orang yang beriman, sebagai hamba Allah, kita harus ridha dengan ketetapan yang Allah berikan kepada kita, dan kita mengakui betapa lemahnya kita, betapa kuatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.